Coba sebut nama Jatiluwih Bali, apa yang langsung kebayang? Pasti sawah terasering hijau yang membentang luas. Indah banget kan? Nggak heran kalau tempat ini jadi situs warisan dunia UNESCO. Benar-benar sebuah mahakarya. Tapi, di balik semua keindahan ini, ada surga yang ternyata sedang dalam bahaya. Soalnya yang kita lihat ini bukan cuma hamparan sawah biasa loh. Ini adalah wujud fisik dari sebuah filosofi, sebuah sistem budaya yang usianya udah ratusan tahun. Sebuah keseimbangan harmonis yang dijaga antara manusia, alam, dan juga yang ilahi. Dan sekarang keseimbangan itu terancam. Pemicunya sebuah temuan yang jujur aja bikin kaget. 13 bangunan ilegal ditemukan berdiri tegak di jantung warisan dunia ini. 13. Ini bisa merusak semuanya. Jadi, di mana sebetulnya letak masalahnya? Yuk kita coba selidiki bareng-bareng. Gimana ceritanya, sorga yang harusnya dilindungin ini kok malah mulai ketutupan bangunan dan seng? Oke, biar kita semua paham apa yang dipertaruhkan di sini, kita harus kenal dulu sama yang namanya subak. Ini bukan sekedar sistem irigasi buat ngatur air sawah ya. Subak itu bisa dibilang jiwanya landscape ini. Sebuah sistem sosial sekaligus spiritual yang jadi perekat antara masyarakat, tanah, dan kepercayaan mereka. Dan inilah yang sekarang lagi terancam. Dengerin deh, pejabat yang menyelidiki kasus ini aja menegaskan betapa pentingnya Jatiluwih. Beliau bilang ini lahan abadi, magnet buat turis dari seluruh dunia. Tapi, coba kita pikirin, kalau bangunan ilegal terus aja tumbuh, wisata macam apa yang sebetulnya mau kita tawarkan? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan intinya. Jadi, siapa dong yang harus bertanggung jawab? Siapa yang mesti disalahkan atas pelanggaran yang udah jelas-jelas di depan mata ini? Dilemanya kan di sini. Apa ini murni salah pengusaha yang, bandel, cuma ngejar profit doang? Atau jangan-jangan peraturannya yang emang lemah dari sananya, telat dibikin, dan nggak ada giginya sama sekali? Yuk, kita coba lihat dari dua sisi ini. Oke, mari kita bedah satu-satu. Konflik ini tuh kayak ada dua tersangka utamanya. Di satu sudut, kita punya pembangunan sembrono. Ini soal bisnis yang pokoknya untung, bodo amat sama nilai sakral atau peraturan. Nah, di sudut lain, ada kegagalan regulasi. Aturan sih ada di atas kertas, tapi penegakannya lemah, jadi pelanggaran bisa jalan terus bertahun-tahun. Kita mulai dari tersangka pertama, keuntungan di atas prinsip. Mari kita lihat peran dari kepentingan bisnis. Perlu diingat, tekanan pembangunan kayak gini di Jatiluwih itu bukan hal yang baru. Dan ini bukan sekadar opini ya, penelitian akademis bahkan udah menunjukkan ada pola yang mengkhawatirkan komodifikasi. Istilahnya mengubah sesuatu yang sakral jadi barang dagangan. Seperti yang tertulis di sini, kawasan suci dikorbankan cuma demi fasilitas wisata, nilai budaya ditukar sama nilai komersial. Dan ini bukan cuma teori. Kita punya contoh kasus yang nyata. Kasus Villa Petali yang dulu sempat heboh. Bayangin, sebuah villa dibangun di dalam radius suci pura. Ini nunjukin gimana di masa lalu, modal dan kekuasaan itu bisa dengan gampangnya mengabaikan nilai-nilai lokal dan aturan adat. Oke, sekarang kita geser ke tersangka kedua, aturan tanpa taji. Bisa jadi kan, kerangka peraturan yang ada sekarang ini emang nggak cukup kuat buat melindungi Jatiluwih? Ingat ya, kita ini ngomongin skala yang besar banget. 227 hektar. Itu area yang sangat luas, lanskap yang nggak ternilai harganya, yang harusnya dilindungi super ketat, tapi sekarang malah terancam. Nah, disinilah poin kuncinya. Garis waktu ini nunjukin adanya kegagalan penegakan hukum yang udah kronis. Aturan kayak bisa sama kesucian pura, itu fatwa keagamaan buat melindungi pura, udah ada dari tahun 1994. Tapi faktanya, pelanggaran jalan terus. Dari zaman kasus Villa Petali sampai sekarang, muncul lagi 13 bangunan ilegal. Jadi aturannya ada, tapi penegakannya gimana? Jadi, setelah kita periksa kedua tersangka tadi, apa keputusannya? Well, ini bukan salah satu pihak doang. Yang kita lihat di sini adalah sebuah kegagalan sistemik yang akarnya jauh lebih dalam. Biar kita benar-benar paham apa yang hilang, kita harus ngerti soal Trihita Karana. Ini adalah filosofi inti kehidupan masyarakat Bali. Intinya soal 3 harmoni. Harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama manusia, dan harmoni dengan alam. Nah, keseimbangan yang rapuh inilah yang sekarang lagi terkikis pelan-pelan. Gambar ini seolah merangkum semuanya. Ini bukan sekedar pertarungan antara pengusaha jahat melawan pejabat baik. Ini adalah akibat dari kekuatan pasar yang sangat besar yang kemudian memanfaatkan sistem tata kelola yang ternyata gagal melindungi warisan budayanya sendiri. Lalu, apa langkah selanjutnya? Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini dan kira-kira seperti apa masa depan Jatiluwih?
Jadi, ini dia inti konfliknya. Yang perlu kita ingat, ini adalah pertarungan antara pariwisata yang menjual budaya, pengabaian hukum sakral, sistem tata kelola yang sepertinya lebih berpihak ke pemilik modal, dan yang paling parah, erosi dari filosofi dasar Bali itu sendiri. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Kasus Jatiluwi ini kan bukan cuma soal 13 bangunan di Bali. Ini adalah cerminan kecil dari tantangan global yang dihadapi oleh banyak situs warisan dunia dimanapun. Pertanyaannya akan selalu sama. Dalam pertarungan antara pelestarian dan keuntungan, apakah harmoni bisa benar-benar diselamatkan?